Hakikat, harta, dan usia yang berkah. Baik, terlebih dahulu coba kita pahami tentang apa makna berkah. Barokah atau berkah, sumbernya dari mana? Dari Allah. Dialah zat yang memuji dirinya dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha berkah zat yang hanya di tangannya segala bentuk kerajaan. Maha berkah zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Karena keberkahan itu sumbernya dari Allah. Makhluk tidak bisa memberikan keberkahan. Oleh karena itu, posisi makhluk statusnya sebagai mubarak, makhluk yang diberkahi. Sedangkan yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Biyadil khair, hanya di tangannya segala bentuk kebaikan. Maka pada posisi makhluk sebagai sesuatu yang diberkahi, kita bisa mengetahui ini diberkahi dan ini tidak diberkahi berdasarkan apa? Keterangan syariat. Allah menyebutkan di tempat ini diberkahi, di tempat ini dicintai oleh Allah, di tempat ini Allah banyak memberikan pahala, Allah memberikan keutamaan. Barulah kita tahu kalau tempat itu tempat yang berkah. Karena sumber berkah adalah Allah, maka kita tahu ini berkah adalah ketika sumbernya memberitahu. Ibarat misalnya bapak menyimpan duit dan hanya bapak yang tahu. Maka orang kalau mau nyari duitnya bapak ada di mana saja, harus dapat info dari siapa? Pemiliknya. Bapak nyimpan di bawah tanah, ada yang di bawah pintu, ada yang di sini, ada yang di sini. Orang lain tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan hanya Dia yang tahu di mana titik-titik keberkahan itu. Karena terkadang ada banyak sekali orang yang nyari berkah di tempat yang itu bukan berkah. Ada istilah ngalap berkah. Ngalap berkah artinya apa? Nyari berkah. Ada yang ngalap berkah di bawah pohon, ada yang ngalap berkah di kuburan, ada yang ngalap berkah di gua, ada yang di tempat-tempat yang lainnya. Sehingga cara salah ketika orang ngalap berkah, dia mencari berkah ini di tempat yang tidak pernah ada keterangan kalau itu adalah tempat yang barokah. Sebagai contoh, sebagian orang yang senang baca Quran di kuburan, dalam keyakinan mereka kalau baca Quran di kuburan itu pahalanya lebih gede dibandingkan di tempat yang lain. Makanya mereka perjuangkan, sehingga kalau dilarang, ini nggak boleh baca Quran kok di kuburan, baca Quran tuh di rumah. Ya, mereka mempertahankan, karena dalam keyakinan mereka membaca Quran di tempat seperti ini pahalanya lebih besar. Sehingga kalau mereka ditanya, sebutkan satu dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kalau kuburan adalah tempat baca Quran, yaitu muncul dari keyakinan yang mungkin nggak ada sumbernya. Andaikan ada dalil, kita semua akan mengikutinya, dan kita semua akan memotivasi masyarakat, mari rame-rame baca Quran di kuburan. Padahal tempat yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini mana, Pak? Masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna habbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Karena dia merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka beribadah di masjid, baca Quran di masjid, ini lebih berkah. Lebih berkah dalam arti pahalanya lebih besar. Baik. Sehingga sumber berkah itu Allah, sedangkan makhluk itu diberkahi. Allah tabaraka wa ta'ala, itulah pujian untuk Allah. Makhluk tidak boleh dikasih pujian seperti itu. Tabaraka fulan, ini tidak boleh. Karena kata tabaraka hanya boleh diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara posisi makhluk apa tadi? Mubarak, yang diberkahi. Baik. Selanjutnya makna berkah secara bahasa. Makna berkah secara bahasa artinya ada beberapa makna. Yang pertama adalah az-ziyadah wan numu, bertambah. Sesuatu yang bertambah itu disebut sebagai sesuatu yang berkah. Dan makna berkah yang kedua secara bahasa adalah ad-dawam, bertahan, sehingga tidak gampang rusak, tidak gampang hilang. Maka makna berkah secara bahasa bisa dimaknai gabungannya az-ziyadah wan numu 'alad dawam, selalu bertambah dan berkembang, 'alad dawam, dan tidak mudah hilang. Karena itu dalam bahasa Arab sumur itu disebut dengan birkah. Kenapa disebut birkah? Karena air sumur itu selalu berkembang, selalu ada. Dan inilah diantara keajaiban sumur. Diambil berkali-kali airnya tidak habis, dibiarkan tidak luber. Misalnya Anda melihat sumur yang digali itu, Pak, ya. Kalau sumur dibiarkan bertahun-tahun, luber nggak Pak airnya, Pak? Tidak. Ketika sumur itu diambil, airnya nggak habis. Ya memang ada satu kondisi tertentu kadang airnya habis.
Seperti itulah kurang lebih makna berkah, menghasilkan sesuatu tumbuh terus tumbuh dan tidak cepat hilang. Tayyib. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa makhluk yang diberkahi. Di antaranya ada manusia yang diberkahi. Contohnya apa? Para nabi. Para nabi adalah manusia yang diberkahi oleh Allah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah menyatakan pada waktu beliau masih bayi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan, Allah menjadikan aku sebagai hamba yang mubarakah, yang diberkahi. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh Allah karena ini beliau bicara ketika bayi, sehingga yang mengendalikan adalah Allah. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan aku sebagai makhluk yang diberkahi. Sehingga di antara ciri manusia yang diberkahi adalah para nabi. Mereka dinyatakan sebagai manusia yang diberkahi karena mereka banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Demikian pula Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang mubarak, yang banyak memberikan keberkahan bagi yang lain. Kota Madinah yang dulunya nggak punya nama dalam sejarah, bahkan punya julukan yang kurang bagus, disebut dengan nama apa sebelumnya? Yathrib. Yathrib itu artinya tercela. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yathrib artinya kota yang tercela. Pasca Rasulullah SAW tinggal di Madinah, setelah beliau tinggal di Madinah, beliau melarang untuk memanggil Madinah dengan Yathrib. Sampai beliau perintahkan siapa yang menyebut Madinah dengan Yathrib, falyastaghfirillah, hendaknya dia istighfar. Nyebut Madinah dengan Yathrib disuruh apa? Istighfar. Kota itu berganti nama dengan nama Al-Madinah. Tayyib. Kemudian ada tempat yang diberkahi. Contoh tempat yang diberkahi apa? Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk umat manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah. Kota Bakkah maksudnya apa? Kota Mekah. Mubarakah, yang diberkahi. Contoh yang lain Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Demikian pula ada tempat, setelah tempat ada waktu yang diberkahi. Contoh waktu yang diberkahi apa? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu apa? Lailatul Qadar. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga di sana ada manusia yang diberkahi, ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu. Ini diberkahi dan seterusnya. Makanya tadi kita sampaikan di awal bahwa kita baru tahu ini berkah atau tidak hanya bisa melalui sumber wahyu, keterangan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian pula Al-Qur'an disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kitab yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Ini merupakan kitab anzalnahu ilaika yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi. Allah sebut Al-Qur'an sebagai kitab yang diberkahi. Karena itu jamaah, semua yang tadi disebutkan sebagai sesuatu yang diberkahi, baik manusia yang diberkahi, baik waktu maupun tempat yang diberkahi, ciri khasnya apa? Banyak memberikan kemanfaatan dan keutamaan bagi yang lainnya. Seperti para nabi, kita tahu mereka adalah manusia-manusia istimewa yang memiliki keutamaan yang luar biasa, menyebarkan kebaikan bagi umat manusia tanpa meninggalkan cacat bagi umat. Kalau kita hidup kan ada sisi baik, ada sisi buruk ya. Sehingga kita misalnya tinggal di sebuah daerah tertentu, kita menyebarkan bagi umat, menyebarkan kebaikan kepada masyarakat misalnya. Tapi sisi buruk kita ada nggak di masyarakat itu? Pasti ada. Itulah kita. Kalau para nabi Pak, hanya memberi kebaikan tanpa ada dampak buruk sepeser pun. Sehingga para nabi tidak pernah punya masalah dengan yang lain. Itulah manusia berkah. Demikian pula tempat yang berkah.
Apa yang Anda yakini Mekah sebagai tempat yang berkah? Apa yang Anda yakini kalau Mekah sebagai tempat yang berkah? Ketika beribadah di situ, pahalanya dilipat gandakan. Apalagi doa hamba lebih mustajab. Apalagi ada aturan khusus berupa jaminan keamanan. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia aman. Sehingga dengan semua kelebihan ini, Mekah layak untuk disebut sebagai kota yang berkah. Apa keyakinan Anda kalau Baitul Maqdis adalah kota yang berkah? Beribadah di situ dilipat gandakan. Ini merupakan Ardul Anbiya. Dulu para nabi banyak diturunkan oleh Allah di sana. Sehingga wahyu berkali-kali turun di Syam, di Baitul Maqdis. Pernah nggak Jakarta kena wahyu? Nggak pernah ya, kita nggak tahu. Sehingga di tanah yang lain, mana pernah tanah Jawa ada wahyu yang turun di situ. Mungkin kita tidak tahu. Barangkali pernah ada Pak seorang nabi yang diutus di sini, tapi kita nggak tahu. Karena Allah mengutus nabi kepada seluruh umat. Namun kalau Syam semuanya sepakat itu adalah Ardul Anbiya, tanah para nabi. Artinya berkali-kali wahyu turun di situ. Malaikat Jibril datang ke situ. Malaikat yang lain datang ke situ. Tanah ini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia menjadi tanah yang berkah dengan semua kelebihan yang ada. Selanjutnya, ada waktu yang berkah. Tadi kita sebutkan Lailatul Qadar. Apa yang Anda yakini kalau itu adalah waktu yang berkah? Dilipat gandakan pahalanya. Lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Apalagi? Doanya mustajab. Apalagi? Di malam itu Allah menetapkan takdir. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di hari itu, di malam itu Allah tetapkan seluruh urusan Zat yang maha bijaksana. Kemudian apa lagi? Di Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan roh yaitu Jibril turun di malam itu. Biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Isinya keselamatan. Allah sebut Lailatul Qadar dengan salamun hiya. Salamun hiya ini susunan yang terbalik. Mubtada'nya ditaruh di belakang, khabarnya di depan. Normalnya hiya salamun. Malam ini adalah malam keselamatan. Sehingga di malam itu dengan semua kelebihannya disebut oleh Allah sebagai Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi. Sementara makhluk yang lain, kalau dia ingin mendapatkan secuil keberkahan, maka merapatlah kepada makhluk-makhluk yang diberkahi tadi. Sehingga kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, maka ikutilah sunnah beliau, ikuti ajaran beliau, karena sunnah beliau adalah sunnah yang berkah. Ketika seseorang ingin mendapatkan keberkahan ketika berdoa, maka cari waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam yang terakhir, antara azan dan iqamah. Kenapa itu waktu yang diberkahi? Sehingga orang ketika doa itu mustajab. Memberi motivasi bagi manusia. Kalau sudah masuk azan, sudah tinggalkan semua aktivitas kamu. Ini waktu yang baik. Kamu mengajukan apapun permohonan kamu kepada Rabbmu, kepada penciptamu. Maka fokus, sudah persiapan untuk ibadah. Sehingga antara azan dan iqamah, doanya mustajab. Baik yang di masjid maupun yang di rumah. Ibu-ibu misalnya sholat di rumah, Pak kami sholat di rumah, apakah kami juga tetap mendapatkan keutamaan doa mustajab antara adzan dan iqamah? Jawabannya na'am, iya. Sehingga begitu adzan, Anda lagi masak kompor matiin, fokus berdoa. Sehingga di waktu itu Nabi SAW ngasih motivasi biar orang selesai melakukan aktivitas kegiatan duniawi apapun, fokus persiapan untuk ibadah. Dimulai dari azan, kemudian silahkan banyak berdoa, iqamah, dan baru melaksanakan sholat wajibnya. Walaupun Anda di rumah, terutama yang berada di masjid. Makanya jamaah, kalau antara azan dan iqamah orang belum persiapan untuk segera sholat, dia akan kehilangan banyak sekali waktu yang berkah. Padahal itu adalah waktu di mana dia bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian pula ada manusia yang diberkahi oleh Allah karena dia banyak mengajarkan kebaikan bagi yang lain. Itulah guru masyarakat yang mengajarkan agama kepada masyarakat. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW tentang muallimun nasal khairah, orang yang ngajari agama kepada masyarakat. Didoakan oleh siapa? Penghuni langit, penghuni bumi, sampai ikan yang berada di air. Muallimun nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi umat. Yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard, dimintakan ampunan oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi. Hattal hitanu fil ma, sampai ikan yang berada di air.
Karena mereka mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, yang dengan itu maka masyarakat semakin bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan di muka bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Baik. Dan ayat ini juga sekaligus menjelaskan ada perbuatan yang bisa mengundang keberkahan Allah. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna, andaikan penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Hujan turun sesuai dengan kadarnya, bumi bisa menumbuhkan aneka makanan sesuai yang dibutuhkan oleh para hamba. Demikianlah Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Baik. Kemudian Al-Quran juga berkah. Dan keberkahan Al-Quran bisa didapatkan dengan cara apa? Liyadabbaru ayatihi, ketika seorang hamba itu mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, masing-masing orang itu terkadang tahu kalau ini berkah, tapi salah dalam cara dia untuk mencari berkahnya. Ada orang yang ngerti, Pak, katanya di Masjidil Haram itu berkah. Iya, berarti boleh dong Pak, kita ngambil kerikil di sana bawa pulang. Mau dipakai apa? Loh, katanya tanah berkah, maka kita ngambil kerikil di Masjidil Haram bawa pulang. Bukan kayak gitu cara ngambil berkah di Masjidil Haram. Cara ngalap berkah di Masjidil Haram gimana Pak? Beribadah. Kamu sholat di situ, kamu baca Quran di situ, kamu melakukan ketaatan. Itulah keberkahannya. Kau akan mendapatkan pelipatan pahala, bukan malah neteli tiang Masjidil Haram ya, ngambil secuil apa misalnya ya. Andaikan Ka'bah itu kiswahnya nggak diangkat, kira-kira gimana Pak? Bolong. Padahal itu kriminal. Coba Bapak punya baju dibolongi sama orang, terima nggak? Kriminal. Makanya gunting kiswah Ka'bah itu kriminal. Siapa pelakunya yang kayak gitu Pak? Mereka yang ngalap berkah dengan cara yang salah. Ada salah satu ustadz yang pernah cerita ya. Ini kejadiannya di Madinah. Tiang Masjid Nabawi itu kan bawahnya AC ya, yang kuning-kuning itu Pak. Ada tutup yang berwarna emas. Itu kan AC, blower AC. Jadi pas musim panas ada orang yang masuk masjid, buru-buru masuk masjid. Dia orang Arab ya, mungkin pakaian Arab begitu. Buru-buru masuk masjid, lalu mendekat ke tiang itu, dia taruh tangannya di atas AC tadi, terus diusapkan ke mukanya. Ditaruh gini, usapkan ke mukanya. Karena panasan di luar. Masya Allah. Selesai beliau pergi, belakangnya ada orang Indonesia. Oh, kayak gini caranya. Ditiru Pak. Diusap-usap itu tiang. Masya Allah. Salahnya di mana Pak? Ada orang Indonesia di belakangnya ya. Nah ini kan salah dalam ngalap berkah. Sehingga dia nggak tahu yang dimaksud orang tadi ngapain, dia nggak ngerti. Tujuannya untuk mendinginkan badan dengan mendekat ke AC, bukan dalam rangka ngalap berkah dengan tiang. Nah ini malah ngalap berkahnya dengan tiang, jadi tiang yang diusap-usap. Karena dikiranya orang Arab aja kayak gitu, berarti kan dia tahu ini berkah. Masya Allah. Al-Quran juga sama ya. Ada orang yang salah dalam ngalap berkah dengan Quran. Caranya gimana? Quran yang bekas dijadikan teh celup. Quran bekas diambilin kemudian dijadikan teh celup Al-Quran yang kuning-kuning itu loh Pak, dengan harapan apa? Biar cepat hafal Quran. Kalau kayak gini pondok tahfidz tutup aja Pak. Sehingga ada banyak cara salah yang dilakukan oleh manusia. Walhamdulillah Allah berikan kita akal, dan akal kita sehat ketika diiringi dengan akidah yang lurus. Maka punya akidah yang lurus, punya akidah yang benar, ini sama dengan mensyukuri akal yang sehat. Coba yang dulu sempat viral ya, Ponari Sweat, tahu Pak? Hanya sebuah kerikil yang dicelupkan, kemudian Masya Allah itu larisnya luar biasa. Saya dapat cerita itu ketika teman saya pulang ke Lamongan, begitu turun di terminal Jombang itu, hampir semua sopir menawarkan Ponari. Jadi penawaran pertama kita antar ke Ponari. Kalau di Jogja kan enggak, bakpia kan gitu ya. Ini Ponari Pak, sekarang udah hilang gitu ya. Jadi suasana seperti itu yang masih banyak terjadi di masyarakat. Mereka salah dalam memahami apa makna keberkahan, dan mereka juga salah dalam memahami bagaimana cara ngalap berkah. Cara ngalap berkah dari seorang ulama gimana? Belajar dari apa? Ilmu yang beliau sampaikan, bukan nyari ludahnya. Loh, sampai mereka itu punya istilahnya. Ada guru, kiai yang pinter ngasih ceramah ya. Mereka sebut sebagai guru tutur, karena pinter ngasih penuturan gitu. Ngasih ceramah. Sebutannya apa? Guru tutur.
Ada kiai atau guru yang pinter ngobati. Dia jarang ceramah, cuman dia punya praktek pengobatan alternatif. Disebut guru sembur. Karena yang dicari apa? Semburannya. Sampai ada istilah kayak gitu. Nah, ini gambaran bahwasanya masyarakat kita itu masih perlu untuk dicerdaskan tentang seperti apa sih hakikat dari keberkahan itu. Kamu tuh nyari apa? Masa cuma nyari ludahnya atau bekas minumannya? Mungkin Bapak Ibu pernah nonton ya video ada orang yang minum botol air ya. Beberapa botol dia minum sedikit, ditutup. Berapa? 20.000. Nah, beli 20.000. Diminum lagi 30.000. Dijual. Bekas minumnya tokoh misalnya. Kayak gini kah yang dimaksud dengan berkah? Kalau Bapak lihat ada tokoh yang minumnya nggak habis, harusnya diapain? Nah, keliru Pak. Kasih tahu, Pak Ustadz, tolong dihabisin Ustadz. Sunnahnya dihabisin. Sunnahnya apa? Dihabisin. Sehingga diingatkan, tolong ini dihabisin. Cuman saya nggak tahu, ada nggak yang bekas rokoknya Kiai itu? Nggak ada ya kayaknya. Oh, bekas rokoknya dimakan, wah bahaya itu Pak ya. Baik, ini makna keberkahan. Dan kita layak untuk memahami dengan baik, kemudian memahami cara bagaimana ngalap berkah dengan baik, karena masih banyak orang yang keliru berkaitan dengan itu. Selanjutnya, apakah dalam harta itu ada keberkahan, Pak? Apakah dalam harta itu ada keberkahan? Ya? Ada. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah mendoakan Anas. Ketika Anas diserahkan oleh ibunya, Nabi SAW datang ke kota Madinah. Banyak orang Madinah yang sudah masuk Islam. Atas dakwahnya siapa sebelumnya? Sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang berdakwah di Madinah itu siapa? Mus'ab bin Umair. Sehingga sudah banyak masyarakat Madinah yang masuk Islam. Memang sebelumnya ada beberapa delegasi Madinah yang masuk Islam melalui baiat di mana? Aqabah. Melalui baiat Aqabah. Lalu mereka pulang dan menyebarkan. Dan Nabi SAW mengirim Mus'ab untuk menjadi guru bagi mereka. Maka Islam tersebar di Madinah dan sudah banyak penduduk asli Madinah yang masuk Islam. Penduduk aslinya. Saat Nabi SAW datang, mereka ngirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Ada yang memberi kain, ada yang ngasih makanan, ada yang... Ummu Sulaim yang waktu itu masuk Islam dan sangat ingin ketemu Rasulullah SAW. Beliau bingung apa yang bisa saya hadiahkan untuk Rasulullah. Akhirnya yang dihadiahkan apa? Anaknya, Anas bin Malik. Bapaknya kemana Pak? Bapaknya minggat. Malik bin Nadr, suaminya Ummu Sulaim, ketika mengetahui istrinya masuk Islam nggak terima, kemudian Anas diajak masuk Islam makin nggak terima, minggat dia, mati dalam kondisi kafir, nggak tahu apakah Nasrani ataukah jadi agama yang lain. Yang jelas Malik bin Nadr mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Anas dihadiahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, semua orang datang memberikan hadiah kepada anda. Saya nggak punya apapun yang bisa saya hadiahkan. Ini anak saya, tolong jadikan sebagai pembantu anda dan doakan. Didoakan oleh Nabi SAW dengan kalimat gimana? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihima. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya dan berkahi keduanya. Ya Allah, perbanyak anak dan hartanya dan berkahi keduanya. Sehingga Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang hartanya berkah. Bukti keberkahan itu adalah kebunnya Anas selalu menghasilkan dalam jumlah banyak yang tidak biasanya dimiliki oleh yang lain. Anaknya juga banyak, keturunannya banyak. Sampai dalam peristiwa kalau tidak salah wabah taun ya, Anas itu mensolati 100 jenazah keturunannya. Ada yang anaknya, ada yang cucunya. Jadi yang meninggal itu di antara keturunannya, baik anaknya maupun cucunya, yang disolati berapa? 100. Saking banyaknya Pak ya. Coba ada nggak di antara kita yang punya cucu 50? Nggak ada Pak? Nggak ada. Baik. Dan ini salah satu di antara contoh berarti dalam harta itu juga ada keberkahan. Kemudian Nabi SAW juga menyarankan kalau orang makan, beliau sarankan apa? Habiskan sampai bersih. Fa innahu la yadri, karena dia nggak tahu aina barakatu ta'amihi, di manakah keberkahan dari makanannya. Bisa jadi sisa yang kamu tinggalkan itu cuman tinggal setengah suap nasi atau lauk satu. Misalnya dia ngambil 3 potong nugget misalnya, 2 dimakan, 1 ditinggalin. Bisa jadi yang 1 ini yang berkah. Nah itu contoh berarti dalam makanan ada keberkahan. Maka harta juga ada sisi berkahnya. Baik. Selanjutnya, apakah ada waktu yang umur yang berkah? Apakah ada umur yang berkah, usia yang berkah? Jawabannya
Usia yang menghasilkan pahala itulah usia yang berkah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Beliau menyampaikan gimana? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Sehingga nyambung silaturahmi adalah salah satu di antara cara untuk mendapatkan keberkahan umur. Karena makna usianya dipanjangkan. Loh Pak, umur itu kan sudah ditetapkan ya. Ketika manusia berada di rahim ibunya, Allah mengutus malaikat untuk menetapkan 4 hal. Salah satunya adalah wa ajalihi. Malaikat diperintahkan untuk menetapkan apa? Umurnya. Dan semuanya sudah dicatat oleh Allah. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dalam ayat yang dibaca oleh imam di rakaat yang kedua ya. Surat apa itu? Surat Al-Hadid. Ma asabakum mim musibatin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang kalian alami, Allah tegaskan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semuanya telah tercatat dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Lalu apa makna kalau silaturahmi bisa menambah umur? Sebagian ulama menjelaskan maknanya adalah dengan silaturahmi, waktu yang dipakai oleh orang ini untuk silaturahmi itu bernilai pahala. Silaturahmi butuh waktu enggak Pak? Butuh waktu enggak Pak? Butuh. Umur itu kan sama dengan waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas. Sehingga saat orang silaturahmi, dia persiapan, dia melakukan perjalanan, misalnya keluarganya ada di luar Jawa atau ada di daerah, Anda berangkat dari Jakarta, dari Tangerang menuju ke daerah, butuh waktu sekian jam, lalu di sana nggak langsung pulang, monggo silahkan minum air putih pulang, ada nggak kayak gitu? Ini silaturahmi apaan kayak gini? Pasti Anda akan bercengkrama dulu, ngobrol dulu, bahkan kadang disuruh nginep di situ, baru setelah itu pulang. Demikianlah suasana silaturahmi. Pada suasana silaturahmi semacam ini, Allah sebut memperpanjang umur. Karena masa yang dipakai untuk silaturahmi itu berpahala. Sehingga itulah umur yang sejatinya. Umur yang sejatinya. Maka yang dimaksud memperpanjang umur itu adalah menambah jumlah umur yang bernilai pahala. Meskipun umur kita nggak bertambah. Meskipun usia kita tidak bertambah. Tayyib. Ini contoh bagaimana Allah memberikan keberkahan bagi umur para hamba. Nah, selanjutnya, lalu caranya gimana Pak agar harta yang kita miliki ini bisa bernilai sebagai harta yang berkah? Saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu pernah datang menemui Nabi SAW dalam posisi Rasulullah SAW sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, berlomba-lomba untuk numpuk harta. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Setelah Nabi SAW membaca satu ayat ini, beliau berhenti. Lalu beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, mali mali, ini hartaku, ini hartaku. Ini tabunganku, ini kendaraanku, ini propertiku, ini tanahku, dan seterusnya. Itulah manusia. Mereka suka ngumpulin, sudah punya dikumpulin lagi. Coba misalnya baju baru itu tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, atau tiap 5 tahun sekali. Tiap lebaran, Masya Allah, tiap tahun ya. Padahal baju kita dipakai setahun rusak enggak Pak? Enggak ya. Sehingga kita punya baju dipakai sekian tahun enggak rusak, tapi kita sudah tambah, kita tambah. Demikianlah karakter manusia. Mali-mali, dia suka mengumpulkan harta. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa hal laka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Sementara yang kau kumpulkan dan yang kau simpan belum tentu menjadi harta kita. Kok bisa Pak? Bukti nyatanya banyak. Contoh misalnya, orang punya punya 5 rumah. Yang dia pakai berapa? Cuman 1 rumah.
Yang dia gunakan untuk tidur berapa kamar? Nggak ada ceritanya kepalanya tidur di situ, tangannya tidur di sini, kakinya di sana, kan nggak ada ceritanya. Ada banyak mungkin orang Jakarta yang punya villa di puncak tapi nggak pernah dikunjungi. Ada kayak gitu, Pak. Nah, siapa yang menikmati? Pak Kebon. Cuman dibersihin gitu. Belum tentu sebulan sekali dia datang. Apalagi kalau sudah terkena macet, Masya Allah. Berangkat macet, pulang macet. Baru pertama saya ke puncak, kapok setelah itu. Masya Allah, kayak gini ya. Apa yang diperjuangkan, Pak? Berangkatnya Jumat sore. Kan bareng-bareng berangkat Jumat sore itu. Semuanya berangkat Jumat sore kan. Yang paling dekat situ ya. Ke Jogja jauh. Jadi berangkat macet. Pulangnya kapan? Ada yang Ahad pagi udah pulang. Padahal sebenarnya dia masih pengen di situ, wah nanggung nih. Maka kesempatan dia berangkat macet Jumat sampai sana malam Sabtu. Tidur istirahat, Sabtu main. Capek, terus pagi hari Ahad sudah pulang. Itu pun masih kena macet. Apalagi yang pulang sore gitu. Karena Senin sudah harus kerja. Masya Allah, yang diperjuangkan apa itu, Pak? Hanya untuk memperjuangkan hari Sabtu dia bisa healing di hari Sabtu. Cuman 1 hari aja. Makanya kadang orang ketika berangkat, ya, kemudian setelah itu dia udah bosan, dia sudah muak dengan yang namanya macet di situ ya. Akhirnya dia punya villa, belum tentu sebulan sekali dia kunjungi. Maka dia punya harta tapi dia tidak memanfaatkannya. Ada beberapa teman yang cerita, di perumahan kami ada yang punya 3 rumah kosong, dikontrakin tidak, ditempatin tidak, dibiarin aja. Subhanallah. Yang jelas ini pasti akan dihisap, belum tentu pemiliknya menikmati. Pemiliknya dia nggak menikmati di situ, istrinya juga tetap 1, ya, padahal rumahnya 3. Mau nambah nggak kuat ya, nggak kuat mentalnya sebenarnya. Baik, nah seperti inilah jamaah. Nabi SAW menjelaskan keberkahan harta adalah ketika harta itu memberi manfaat bagi hidup manusia, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Manfaat di dunia ketika harta itu efisien, terpakai, makanan dimakan, itulah berkah. Harta berupa perlengkapan yang Anda pakai, itulah berkah. Tapi kalau cuma ditumpuk di lemari dalam jumlah yang banyak, perabotan-perabotan yang cuma dibiarin, kadang segelnya belum dibuka, suaminya mau pakai dimarahin, itu bukan harta yang berkah. Dihisap ya, tapi memanfaatkan belum tentu. Maka rugi, Pak ya, kalau orang nanggung resiko sementara dia nggak dapat untung. Rugi nggak kayak gitu, Pak? Apa resiko orang punya harta? Dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Sebab siapapun pemilik harta pasti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Karakter dunia gimana? Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisap, yang haram diadzab. Sehingga posisi dia ketika ngumpulin, dia akan dihisap. Saat dia nyimpen, dia akan dihisap. Belum tentu dia manfaatin. Cuman dikumpulin. Sementara dia tidak memanfaatkan. Nggak dapat untung, resiko ada. Sehingga kita sangat heran ya, kalau sampai ada orang yang ngumpulin harta haram dalam jumlah banyak disembunyikan. Itu kan ketakutan ya ketika nerima. Sehingga saat pertemuan, Pak saya transfer aja Pak ya. Jangan transfer. Terus gimana Pak? Nanti kita ketemu di sini, bawa uang tunai. Ketemu di tempat yang jauh dari pantauan siapapun, diserahkan dalam posisi uang tunai. Disimpan uang tunai itu Pak. Nggak dimasukkan ke rekening. Dipakai beli properti atas nama tetangganya. Nerimanya ketakutan, ketika dibelanjakan ketakutan, sehingga dititipkan ke mesin cuci uang. Seperti itulah karakter manusia. Yang jelas pasti dia akan dihisap, dan kalau itu haram dia akan diazab, belum tentu dia menikmati. Yang mau dicari apa kayak gitu. Inikah yang dimaksud dengan keberkahan dalam arti dalam pemahaman manusia kan jumlahnya banyak tapi cuman dibiarin buat apa? Cuman nggak ada manfaatnya, dibiarin saja. Nah, selayaknya kita sudah mulai berpikir ya, saya punya banyak kayak gini untuk apa? Baju-baju yang banyak untuk apa? Coba misalnya yang Anda sudah pasti ini nggak bakalan saya pakai, tapi kayaknya masih sayang ya, Mas, ini kenangan masa silam. Bapak mengenang baju ini yang Bapak ingat itu apa? Udahlah, yang sekiranya sudah nggak dipakai, udah pasti ini nggak bakalan saya pakai. Kumpulin, kirim ke daerah. Semoga di sana masih ada yang mau memanfaatkan. Ada salah satu jamaah ibu-ibu ya dari Jakarta yang pernah ngirim baju-baju bekas beliau yang sudah lama, dan beliau bilang ada banyak baju yang tidak menutup aurat. Jadi tolong disalurkan ke tempat yang benar. Baik, dikirim kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 karung gitu. Ya baju yang lengan pendek gitu. Kemudian rok-rok yang pendek. Akhirnya kita kirim ke kampung santri. Ada satu kampung namanya kampung santri yang di situ ada banyak sekali warga-warga yang tinggal di situ yang mereka juga banyak yang kurang mampu. Masya Allah, masih banyak yang senang Pak ngambilin. Jadi di daerah-daerah
Seperti itu masih banyak yang mau menerima. Jadinya harta yang Anda punya efisien, nggak ada residu. Kalau banyak residunya berarti tidak efisien. Manusia yang paling efisien siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu saldonya nol. Saldonya nol. Dapat, dimanfaatkan, sisanya kasihkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyimpen, sampai beliau pernah sholat ngimami. Selesai sholat, begitu salam, langsung buru-buru ke rumah. Kemudian beliau mengatakan pada waktu masuk masjid, aku teringat ada 2 butir emas yang tersimpan di dalam rumah dan belum sempat disedekahkan. Itu sampai ganggu konsentrasi ketika sholat. Beliau langsung pulang, ngambil, kemudian disedekahkan. Nggak nyimpen. Rasulullah SAW nggak nyimpen emas. Walaupun beliau pernah dapat emas, mungkin dari ghanimah atau dari yang lainnya. Nabi SAW ketika memiliki sesuatu, beliau nggak nyimpen dalam jumlah banyak. Dimanfaatkan, sisanya disedekahkan. Sehingga beliau menjadi manusia yang efisien. Residunya nol. Kita enggak ya, sisanya banyak. Dan kalau seperti ini yang terjadi, masih banyak sebenarnya harta yang kita miliki ini enggak berkah, karena enggak termanfaatkan, cuman tersimpan tapi tidak bisa digunakan. Anda bisa kasihkan kepada yang lain yang kira-kira masih mau untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, mengenai waktu yang barokah. Kata kuncinya apa tadi? Waktu yang termanfaatkan untuk ibadah. Dan karena sebab itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, banyak manusia rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Di surat apa Allah tegaskan itu? Surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu. Al-Asr itu ada 3 makna ya. Pertama artinya masa, kedua artinya waktu asar, ketiga artinya sholat asar. Ada 3 makna. Dan pendapat yang lebih kuat adalah maknanya waktu. Waktu ini ibarat modal. Manusia bisa beraktivitas kan karena dia punya umur. Kalau nggak punya umur mati dia. Karena dia punya umur, maka dia bisa beraktivitas di umur ini. Itulah waktu. Sehingga waktu bagi mukmin seperti modal. Gambaran manusia ketika diberi modal oleh Allah, Allah menegaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam posisi rugi. Allah berbicara tentang mayoritas. Maka ada yang dikecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu, sampai akhir ayat. Seperti apa gambaran rugi itu? Ada 3 jenis, Pak. Ada orang yang berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Diberi waktu oleh Allah, pulang kepada Allah, dia bawa pahala. Walhamdulillah, inilah orang yang beruntung, yang dikecualikan di ayat ini. Ada yang berangkat bawa modal, pulang nggak bawa apa-apa. Sehingga dia pulang kepada Allah, tidak ada yang bisa dijadikan bekal ketika menuju Allah. Ada yang berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Sehingga dia pulang menghadap Allah dalam posisi bawa dosa. Dari 3 ini yang paling banyak yang mana? Pertama, walhamdulillah. Dari 3 ini yang paling banyak yang mana? Yang ketiga. Allah kasih kita waktu, yang itu merupakan modal. Allah kasih manusia umur, yang itu merupakan modal. Tapi ternyata dia pulang bawa utang. Sehingga dia pulang menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Semoga kita nggak jadi yang ketiga ini, Pak ya. Maka di waktu yang Allah berikan kepada kita, Anda bisa ngukur dominan dipakai apa, Pak? Nonton, nyekrol, lihat marketplace, atau ngapain? Baik, kita banyak nonton WA misalnya. Sehingga grup-grup itu kita cek semuanya, dibukain, ya, di scroll-scroll. Kemudian kita banyak berkomunikasi lewat WA. Ketika ketemu teman, komunikasi. Pisah dengan teman, komunikasi. Penuh dengan komunikasi. Waktu kita habis untuk itu. Padahal terlalu banyak berkomunikasi dengan yang lain, yang disebut dengan fudulul mukhalatah, terlalu sering bergaul dengan orang lain, itu bisa melemahkan batin. Ulama memberikan ungkapan dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Terlalu sering kumpul sama makhluk itu jadi sumber penyakit, dan obatnya adalah dzikrul khaliq, banyak mengingat al-khaliq, mengingat Allah.